Albania, sebuah negara di Eropa yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang pernah dipimpin oleh rezim komunis yang kejam hingga membuat negara ini jatuh dalam kemiskinan. Bagaimana Albania menjadi negara komunis dan bagaimana kondisi negara ini setelah rezim komunis? Apakah menjadi lebih baik ataukah menjadi lebih buruk? Mari kita mengenal lebih jauh tentang negara Albania dan beberapa fakta menarik tentang negara ini di GeoCurious. Secara etimologi, dalam bahasa Albania, negara ini disebut dengan Skiperia. Kata Skiperia berasal dari kata skip, yang berarti elang, dan elang digunakan sebagai lambang negara Albania. Bendera Albania menampilkan gambar elang berkepala dua berwarna hitam di tengah bidang berwarna merah. Elang berkepala dua melambangkan kekuatan, kebebasan, dan juga perlawanan terhadap penindasan. Sedangkan warna merah melambangkan keberanian, darah para pejuang, dan juga perjuangan rakyat Albania. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang suatu negara, kita perlu tahu kondisi geografis negara tersebut. Karena ini bakalan nyambung ke sejarah, penduduk, dan juga ekonomi negara Albania. Secara geografis, Albania terletak di selatan Eropa, tepatnya di semenanjung Balkan, di antara Laut Adriatik dan juga Laut Ionia. Negara ini berbatasan dengan Montenegro di barat laut, Kosovo di timur laut, Makedonia Utara di timur, dan Yunani di selatan. Albania memiliki luas total 28.000 km persegi, yang terbagi menjadi 12 kabupaten atau yang sering disebut dengan KAP. Ibu kota Albania adalah Tirana yang merupakan pusat ekonomi, politik, dan juga budaya negara ini. Dan di kota ini terdapat beberapa tempat menarik yang layak dikunjungi seperti Skadenberg Square, Enver Hoxha Pyramid, Great Mosque Tirana, Hotel de Plaza, dan juga Gereja Ortodok Otoci Palos. Sedangkan beberapa kota penting lainnya di negara Albania yaitu Durrës, Florë, Shkodër, Korçë, dan juga Gjirokastër. Oke, kita sudah membahas secara singkat nih kondisi geografis politik negara Albania. Waktunya kita membahas kondisi fisik geografis negara Albania. Nah, secara fisik, geografis Albania terdiri dari 70% pegunungan, di mana pegunungan Dinarik membentang di sepanjang perbatasan timur dan juga selatan. Sedangkan pegunungan Pindus terletak di daerah selatan. Adapun gunung tertinggi di Albania adalah Gunung Korab dengan ketinggian 2.764 meter di atas permukaan laut. Adapun iklim di daerah pegunungan lebih kontinental dengan musim dingin yang lebih dingin dan juga bersalju. Nah, selanjutnya dataran rendah pesisir terdapat di sepanjang Laut Adriatik dan juga Ionia, di mana Albania memiliki garis pantai sepanjang 476 km. Pesisir Albania sendiri memiliki iklim Mediterania, dengan musim panas yang hangat dan juga kering, dengan musim dingin yang lebih ringan dan juga basah. Sedangkan untuk kebutuhan sumber air, penduduk Albania bergantung pada sungai-sungai dan danau yang ada di negara ini. Beberapa sungai terpenting di Albania yaitu Sungai Drin dan juga Sungai Vjosa. Sedangkan danau terbesar di Albania adalah Danau Shkodër yang terletak di perbatasan dengan Montenegro. Dan beginilah kondisi fisik geografis negara Albania. Nah, seperti negara-negara di Eropa pada umumnya, di Albania juga terdapat situs-situs bersejarah dan warisan dunia UNESCO seperti Kota Gjirokastër, Kota Berat, Kota Tua Kruja, Pokradek, dan juga Taman Arkeologi Budrin. Sedangkan untuk tempat wisata alamnya, beberapa tempat terkenal di Albania yaitu Darda, Taman Nasional Lembah Valbona, Shiri I Kaltër, Flora, Saranda, dan juga Riviera Albania. Nah, sekarang mari kita bahas tentang sejarah Albania menjadi negara mayoritas muslim hingga menjadi negara komunis. Mari kita bahas di bukti arkeologi menunjukkan bahwa Albania telah dihuni sejak zaman Paleolitik. Illyria adalah bangsa Indo-Eropa yang mendiami wilayah Albania pada abad ke-8 sebelum Masehi. Pada abad ke-2 sebelum Masehi, wilayah Albania menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Hingga akhirnya beberapa abad kemudian, tepatnya pada abad ke-14, Kesultanan Ottoman menaklukkan wilayah Albania. Dan pada saat itulah Islam mulai masuk dan menjadi agama mayoritas di Albania. Kesultanan Ottoman memerintah di Albania selama hampir 500 tahun. Hingga akhirnya pada tahun 1912, Albania merdeka dari Ottoman. Jadi karena penaklukan Ottoman inilah negara Albania menjadi negara mayoritas muslim sampai sekarang. So, lalu kapan negara Albania menjadi negara komunis atau negara ateis yang melarang agama? Albania menjadi negara komunis ketika hampir berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1944. Di bawah pimpinan Enver Hoxha yang menerapkan rezim totaliter dan juga represif. Dan berikut beberapa kebijakan dari Enver Hoxha.
Yang pertama, kebebasan berbicara, pers, dan juga beragama sangat dibatasi pada saat itu. Bahkan pada saat itu Albania menjadi satu-satunya negara ateis resmi di dunia, di mana praktik keagamaan dilarang, tempat ibadah ditutup, dan tokoh agama dipenjara. Adapun kritik terhadap rezim atau adanya hubungan dengan negara lain, terutama negara barat, bisa berujung pada penjara seumur hidup ataupun hukuman mati. Nah, kebijakan-kebijakan ini membuat negara Albania menjadi negara yang tertutup dan juga terbelakang, dan menjadi negara termiskin ketiga di dunia pada saat itu. Karena kebijakan ini, kebebasan rakyat terkekang sepenuhnya dan standar hidup di Albania menjadi sangat rendah pada saat itu. Saking tertutupnya Albania pada saat itu, Albania hanya berhubungan dengan satu negara, yaitu Cina, karena ya sama-sama merupakan negara komunis. Lalu, kapan rezim komunis ini berakhir di Albania? Tentunya rezim komunis atau rezim Hoxha terjadi pada tahun 1990-an, yang dimana dimulainya era reformasi dan keterbukaan di Albania. Saat itulah Albania memulai masa reformasi dan transisi menuju negara demokrasi dan juga ekonomi pasar. Nah, lalu bagaimana kondisi penduduk negara Albania setelah reformasi ini? Apakah menjadi lebih baik atau sama aja seperti masa komunis? Mari kita bahas di jumlah penduduk Albania saat ini adalah sebanyak 2.800.000 jiwa berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Worldmeter. Kepadatan penduduk di Albania adalah 103 orang per kilometer persegi, dengan 67% penduduknya tinggal di perkotaan. Dengan usia rata-rata di Albania adalah 37 tahun. Adapun etnis mayoritas di Albania adalah etnis Albania dengan persentase 82%. Sedangkan minoritas etnis lainnya termasuk Yunani dan beberapa etnis kecil di Albania. Untuk bahasa yang digunakan, bahasa resmi yang digunakan di Albania adalah bahasa Albania, sedangkan bahasa minoritas yang digunakan adalah bahasa Yunani dan beberapa bahasa lainnya. Lalu apa saja agama-agama di negara Albania? Nah, mayoritas penduduk Albania sekitar 58% adalah Muslim Sunni, tetapi terdapat minoritas agama lainnya termasuk Kristen Ortodoks sekitar 20%, Katolik Roma 10%, dan sisanya agama lain. Lalu bagaimana kondisi negara Albania setelah reformasi? Seperti yang kita bahas di awal, setelah reformasi Albania mengalami transisi dari ekonomi terpusat ke ekonomi pasar yang lebih terbuka, yang dimana ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan juga adanya kebebasan politik, agama, dan sosial meningkat pesat setelah reformasi ini. Namun, Albania masih tergolong negara miskin di Eropa dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Dan sekarang Albania menjadi negara termiskin ketiga di Eropa. Meskipun begitu, ternyata Albania memiliki beberapa budaya menarik. Contohnya yang pertama yaitu Besa. Apa itu Besa? Besa adalah konsep budaya di Albania yang mengedepankan keramah tamahan dan juga kepercayaan kepada sesama. Nah, hal ini sudah tertanam kuat dalam masyarakat Albania dan menjadi representatif dari budaya Albania. Dan selanjutnya ada tradisi Burlesia. Apa itu tradisi Burlesia? Nah, budaya Burlesia adalah perempuan yang bersumpah untuk membujang dan hidup sebagai laki-laki. Ini adalah seorang perempuan yang telah hidup sebagai laki-laki, yang dimana perempuan ini mengambil peran dan tanggung jawab sebagai lelaki dalam keluarga dan juga dalam komunitas mereka. Tapi tidak semua perempuan Albania melakukan budaya ini. Ini hanya budaya lama yang digunakan di beberapa tempat tertentu saja. Nah, sebenarnya ada sesuatu yang berbeda nih dari cara menjawab iya dan tidak di Albania. Kalau di kita kan, kalau menjawab iya biasanya menunduk, kalau menjawab tidak menggelengkan kepala. Tetapi kalau di Albania, kalau menunduk berarti tidak, kalau menggelengkan kepala berarti iya. Selain itu, di Albania juga terdapat tarian-tarian dan juga musik tradisional. Tarian di Albania sendiri salah satunya yaitu tarian Valse, yang biasa ditampilkan pada perayaan pernikahan ataupun festival, yang diiringi dengan musik khas Albania yaitu polyphonic singing, yang merupakan tradisi musik vokal unik Albania yang telah diakui UNESCO sebagai salah satu cultural heritage. Dan sebagai penutup dari segmen demografi, berikut beberapa makanan khas negara Albania, antara lain burek, baklava, tafikosi, kofte trileche, dan juga zgara. So, inilah kondisi demografi negara Albania. Lalu bagaimana perekonomian negara ini saat ini? Apakah berkembang pesat setelah rezim komunis? Mari kita masuk ke... Nah, dalam beberapa tahun terakhir, Albania mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil, terutama setelah runtuhnya komunisme. Pada tahun 2021, PDB Albania tumbuh sebesar 8,5% dan menjadi salah satu pertumbuhan yang cukup tinggi di Eropa saat itu. Dan meskipun begitu, Albania sekarang menghadapi beberapa tantangan ekonomi seperti korupsi, infrastruktur yang buruk, dan juga tingkat kemiskinan yang tinggi. Dan Albania merupakan salah satu negara terkorup di Eropa. Lalu apa saja sektor ekonomi utama di negara Albania? Yang pertama yaitu pertanian.
Sektor ini mempekerjakan sekitar 41% dari populasi dan menyumbang sekitar 20% dari PDB. Produk pertanian utama di Albania yaitu gandum, jagung, buah-buahan, dan juga sayuran. Sektor yang kedua yaitu industri. Sektor ini menyumbang sekitar 22% dari PDB. Adapun industri utama di Albania termasuk tekstil, pengolahan makanan, dan juga energi. Dan yang terakhir yaitu sektor pariwisata. Sektor ini berkembang pesat dan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi Albania. Pada tahun 2021, Albania menarik lebih dari 6 juta wisatawan yang berkunjung ke negara tersebut dan beberapa mitra kerjasama ekonomi Albania. Yang pertama yaitu Uni Eropa. Nah, Uni Eropa adalah mitra dagang utama Albania dan Albania adalah negara kandidat kuat untuk masuk ke Uni Eropa. Sedangkan mitra dagang utama yang lain yaitu Italia dan juga Turki. Kesimpulan, Albania adalah negara kecil yang memiliki sejarah yang kaya dan juga budaya yang cukup unik. Negara ini sedang dalam proses transisi menuju demokrasi dan juga ekonomi pasar. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Albania memiliki potensi untuk berkembang di masa depan. So, inilah informasi tentang negara Albania. Nah, jika kalian ada saran atau mau mengkoreksi jika ada yang salah, bisa saja langsung tulis di kolom komentar. Thanks for watching this videos. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and bye-bye. It's so cold outside, I'm alone.